Eh, Selamat datang. Di sini saya akan menjelaskan tentang interferensi data cuaca Kabupaten Kota Waringin Barat terhadap anomali yang terjadi dengan kondisi lingkungan serta dampaknya ke hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi, kita tahu bahwa Kabupaten Kota Waringin Barat itu terletak pada daerah beriklim panas atau lembab. Hal ini disebabkan karena geografisnya masih terletak di sekitar Katulistiwa dan bercurah hujan tinggi. Kabupaten Kota Waringin Barat ini juga terletak pada daerah yang beriklim panas dan lembab. Suhu maksimalnya rata-rata dari 30 Celcius, 30,9 Celcius sampai 32,7 Celcius, dan suhu minimumnya itu adalah 22,5 Celcius sampai 23,7 Celcius. Rata-rata peningkatan anginnya dalam 10 tahun itu juga ada 4-6 knot, dan kecepatan angin tertinggi pada bulan Agustus dan September. Jumlah hari hujannya ada 202 hari. Curah hujan dari kabupaten ini dari wilayah selatan hingga ke pedalaman menjadi semakin meningkat, dengan jumlah curah hujannya adalah 3000 mm per tahun dalam 10 tahun. Nah, di sini ada grafik curah hujan dalam 10 tahun terakhir dari akibat karena curah hujan yang tinggi dalam 10 tahun ini terjadi peningkatan. Jadi dalam 10 tahun ini terjadi peningkatan curah hujan selama 6% yang berdampak pada kesuburan tanah. Dan juga dalam 10 tahun terakhir ini tingkat populasi udara juga meningkat dan mengakibatkan keasaman pada curah hujan. Dan kita tahu bahwa jika curah hujan itu asam, maka itu akan berdampak buruk pada kesuburan tanah. Kesuburan tanah yang ada. Jadi semakin sulit untuk melakukan cocok tanam jika polusi terlalu banyak dan kadar air hujannya itu asam. Grafik kedua yaitu adalah tentang lamanya penyinaran matahari. Jadi dalam grafik kita tahu bahwa dalam 10 tahun terakhir ini terjadi peningkatan penyinaran matahari, dan lamanya penyinaran matahari ini berakibat pada perkebunan kelapa sawit yang meningkat. Jadi peningkatan sinar matahari itu meningkat. Jadi untuk perkebunan kelapa sawit itu juga bagus untuk dilakukan perkebunan kelapa sawit, dan itu menyebabkan ekosistem hewan yang berada dalam hutan yang mau digunakan dalam perkebunan kelapa sawit itu menjadi terganggu, mengalami dampaknya. Itu karena habitat mereka dengan digusur untuk melakukan perkebunan kelapa sawit. Biasanya mereka melakukannya dengan pembakaran hutan. Cara cepatnya itu dengan pembakaran hutan. Dan juga karena matahari yang semakin memanas, itu juga bisa menyebabkan meningkatnya tingkat kebakaran hutan gambut. Itu juga meningkat jadinya. Jadi semakin panas hari dalam 10 tahun ini, juga tingkat kebakaran itu juga meningkat dan menyebabkan ini berdampak juga pada manusia, dalam manusia, karena kita juga terganggu oleh terjadinya kabut asap. Itu terus terganggu karena kabut asap. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.